Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mayuna Krisdawati dengan NPM 2301301301038. Video kali ini saya akan membagikan bagaimana pengalaman saya selama magang mandiri di desain berdampak di kantor akuntan publik atau KAP Habib Basuni dan rekan kurang lebih selama 5 bulan. KAP Habib Basuni dan rekan atau biasa disebut dengan KAP HBS merupakan salah satu kantor akuntan publik yang ada di kota Surabaya. KAP HBS masuk dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Selama magang saya diposisikan sebagai junior auditor internship dengan pembimbing lapangan yaitu Mbak Elvira. Sebagai junior auditor internship, tugas yang dilakukan adalah membantu senior auditor dalam menjalankan prosedur audit seperti vouching, konfirmasi, sampling, tracing, kertas kerja, akun, outnet sebagai bukti dokumentasi audit, kunjungan lapangan ke klien, pemeriksaan fisik, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh job desk yang saya lakukan, yaitu vouching. Saya mencocokkan transaksi yang ada di buku besar dengan bukti yang diberikan oleh klien. Berikut beberapa job desk saya yang lainnya. Selama magang, saya terlibat dalam tim audit kepatuhan terhadap biaya pendidikan daerah, yang mana saya terlibat mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan audit kepatuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari audit kepatuhan menurut Arens adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu pihak telah mematuhi prosedur, aturan, kebijakan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas. Audit ini umumnya dilakukan pada instansi pemerintah, organisasi swasta, maupun laba yang memiliki persyaratan hukum atau kontraktual. Hasil dari audit kepatuhan ini biasanya dilaporkan kepada manajemen sebagai dasar evaluasi tingkat kepatuhan serta untuk mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan material akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, menurut Arens, kertas kerja audit atau bisa disebut sebagai dokumentasi audit adalah catatan yang disusun auditor mengenai prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, serta kesimpulan yang dihasilkan selama proses audit. Dokumentasi ini berfungsi sebagai dasar pendukung atas opini auditor dan bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Bentuk dan isi kertas kerja audit dapat berbeda-beda pada setiap industri bisnis karena disesuaikan dengan karakteristik, aktivitas, serta risiko dari masing-masing entitas. Nah, berikut ini adalah contoh kertas kerja dari dua entitas yang berbeda. Yang pertama, ini adalah contoh kertas kerja pada instansi puskesmas. Nah, kemudian ini ada contoh dari kertas kerja audit kepatuhan. Kemudian ada sampling. Sampling audit adalah teknik pemeriksaan dengan memilih sebagian data dari suatu populasi yang relevan untuk mewakili keseluruhan populasi. Teknik ini digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit secara efisien tanpa memeriksa seluruh data sehingga membantu dalam menarik kesimpulan atas populasi yang diuji. Nah, sampling ini biasanya digunakan pada sampling transaksi kas bank yang lawannya adalah pendapatan dan beban, bisa juga pada aset dan juga persediaan. Nah, di sini ada contoh dari sampling atas transaksi kas dan bank yang lawannya adalah pendapatan dan beban. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini adalah prosedur audit yang dilakukan dengan melihat, menghitung, atau memeriksa secara langsung aset berwujud milik perusahaan untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset tersebut. Prosedur ini dapat dilakukan secara langsung oleh auditor maupun dengan menyaksikan proses pemeriksaan yang dilakukan pihak klien. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang memadai, memastikan kesesuaian antara catatan dan kondisi sebenarnya, serta mendeteksi kemungkinan kesalahan atau kecurangan dalam catatan aset. Nah, pemeriksaan fisik ini biasanya terlibat pada aset berwujud, lalu pada kas dan juga pada persediaan perusahaan. Sungguh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemanapun dua kaki ini melangkah nanti, ku ingin kau mengerti, bagiku kau teman sejati. Sekian
video kali ini. Thank you for watching.